ولله الحمد هذه لحظات السعادة التي جاءت بعد مجازر ومجاعر. 2 tahun yang lalu sudah diingatkan padahal oleh para pejuang-pejuang di Gaza bahwa para tawanan ini, sandera-sandera Zionis yang ditawan di Gaza ini nggak akan mungkin keluar kecuali dengan perundingan, negosiasi. Mereka ngotot, bisa kok kita akan habisi secara militer. Dan 2 tahun setelahnya terbukti, gencatan senjata tercapai. Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya, Muhammad Husein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Setelah sekian lama saya tidak monolog di sini. Buat kalian yang biasa menonton konten-konten saya, kalian luar biasa, loyal. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa subscribe. Baik teman-teman, hari ini saya sangat bergembira sekali dan memang layak kita rayakan. Kalian semua juga layak bergembira hari ini. Kenapa? Karena tadi malam, hari Rabu, sudah diumumkan bahwa semua persiapan untuk pengumuman gencatan senjata sudah selesai. Hari ini harusnya jam 12 siang sudah mulai aktif. Artinya serangan harus sudah berhenti dan ya di sini saya masih jam 5.30 waktu Indonesia. Artinya di Gaza mungkin masih jam setengah 12. Teman-teman, kok bisa sekarang tercapai gencatan senjata? Terus apa sih isinya gencatan senjata itu? Apa poin-poinnya? Jadi teman-teman, tanggal 3 Oktober, hari Jumat yang lalu, saya sudah buat kontennya juga di Instagram, kalian sudah lihat. Saat itu, Donald Trump memposting dalam satu media sosial milik dia, bahwa dirinya sudah mendapatkan jawaban dari Gerakan H, jawaban terhadap proposal damainya Donald Trump. Isinya 20 poin, banyak pokoknya 20 poin itu teman-teman. Di antaranya adalah bahwa pertukaran tawanan akan dilakukan 72 jam setelah Israel menyetujui, setelah kesepakatan ini disetujui, kemudian ya, tentara Israel akan menarik diri dari Gaza, kemudian Gaza akan kembali dibangun, bantuan-bantuan akan mulai masuk, 400 kontainer per hari, alhamdulillah. Kemudian gerakan-gerakan perlawanan di Gaza ini akan dilucuti senjatanya, dan banyak hal lagi teman-teman, 20 poin. Intinya saat itu Donald Trump sudah menyerahkan proposalnya dan dibaca oleh Gerakan H lalu di ACC, dan itu luar biasa euforianya. Dan hari ini setelah 6 hari, tadi malam baru diumumkan bahwa gencatan senjata berhasil tercapai. Aktivasinya jam 12 siang waktu Gaza. Nah teman-teman, jangan kita gagal dalam memberikan kredit. Siapa sih yang mendapatkan aplaus dalam perdamaian ini? Apakah Donald Trump yang digadang-gadang akan mendapatkan Peace Nobel, ya, Nobel keperdamaian, ataukah Qatar sebagai mediator, atau Turki, atau Mesir? Oh tidak, tidak. Pencapaian ini kredit terbesarnya untuk keluarga Gaza. Mereka yang memaksa negara-negara besar ini harus mau berunding dengan mereka di atas meja perundingan. Luar biasa. Dengan ketegaran mereka 2 tahun terakhir, mereka menolak mengangkat bendera putih, mereka menolak menyerah, mereka menolak bungkam, mereka menolak untuk dijajah habis-habisan. Dan semua itu akhirnya berbuah pada kesepakatan gencatan senjata ini. Apresiasi terbesar buat mereka dan buat para pejuang-pejuang itu. Alhamdulillah. Saya pernah diundang bicara di salah satu podcast ya terbesar Indonesia. Ya, sebut saja inisialnya Om Deddy Corbuzier. Itu bukan inisial itu ya. Dan saat itu Deddy nanya ke saya, kira-kira sampai kapan? Apakah ini akan berakhir? Dan saya tegaskan, ya ini pasti berakhir seperti yang sudah-sudah. Gimana berakhirnya? Dengan gencatan senjata. Emang mau Israel
diskusi gencatan senjata. Ini sudah bukan lagi mau atau tidak mau, mereka terpaksa. Karena Israel sudah menelan banyak kerugian. Tidak hanya Israel, dia juga menarik Amerika, negara-negara Eropa lainnya. Rugi sekarang mereka itu. Mereka sudah kalah jelas-jelas. Kalah di semua sisi. Kalah dari ekonomi, militer mereka juga banyak yang terbunuh di sana. Kemudian mereka kalah secara politik, luar biasa. Ya, teman-teman, intinya adalah perundingan akhirnya tercapai, dan ini seperti yang dijanjikan oleh para pejuang-pejuang hak 2 tahun yang lalu, bahwa kalian itu nggak akan bisa membebaskan para sandera-sandera ini dengan kekuatan militer, mau mengalahkan kami, menghabisi kami, nggak bisa. Ujung-ujungnya kalian akan dipaksa berunding di atas meja. Namun statement itu selalu dibantah oleh Netanyahu bahwa kami akan bebaskan para sandera itu dengan kekuatan militer, bla 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 bla. Ternyata hari ini yang terbukti adalah perkataan para pejuang-pejuang itu. Teman-teman, siapa yang menang, siapa yang kalah? Ini pertanyaan besar kita. Karena akan ada buzzer-buzzer pengkhianat bangsa yang pro-Israel itu akan ngomong, weh, Israel menang, Hamas kalah, Gaza kalah. Kita iakan saja. Tapi yang pasti teman-teman, dalam satu konsep peperangan, ya, menang kalah itu ukurannya bukan casualty, bukan korban jiwa, bukan kehancuran, bukan. Tapi pertama harus dilihat dulu nih pihak yang bertikai. Kalau kedua pihak ini adalah pihak yang sama-sama memiliki potensi yang seimbang, sama-sama sebuah negara versus negara, militer dengan militer gitu ya. Nah, silakanlah kalian bisa ukur tuh. Kemenangan itu dilihat dari kehancuran, jumlah korban jiwa, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi teman-teman, kalau yang bertikai ini, dua kubu ini antara yang kuat secara militer, secara keuangan, secara politik, melawan yang lemah, yang kecil, sebuah organisasi sipil, nah maka beda barometernya. Bukan masalah kehancuran atau kehilangan, tapi lihat ujungnya. Si kuat ini dikatakan menang kalau dia berhasil menghabisi dan membuat si lemah ini nurut, ya, patuh dengan dia, atau membuat si lemah ini ya di bawah kontrol full. Nah, itu dia dikatakan menang si yang kuat ini, ya, ketika berhasil menghabisi tanpa ada syaratan apa-apa, pokoknya habisin. Nah, itu dikatakan menang. Tapi definisi menang bagi pihak yang kecil ini itu bukan artinya harus menaklukkan si yang kuat ini, bisa mengontrol si kuat ini, enggak harus menghilangkan eksistensi si kuat ini, enggak. Si lemah ini akan dikatakan menang kalau dia berhasil bertahan. Cukup. Kalau dia bertahan, tidak tunduk. Kalau dia bertahan, tidak mau dikontrol, maka dia sudah menang. Apalagi di Gaza, kasus-kasusnya tidak hanya bertahan, tapi warga Gaza itu berhasil memaksa si kuat dan keronco-keronco si kuat, teman-teman si kuat ini nih yang sedang menggenggam dunia, berhasil memaksa mereka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan si kecil ini. Luar biasa. Kalian nih dengan Israel, dengan semua negara-negara baratnya, kalian membebaskan sandera ini, ayo kita berunding yuk. Akhirnya mereka berunding. Nggak cuma bebaskan sandera ya, pokoknya Gaza harus dibangun kembali. Oke, sepakat, kami akan bangun lagi Gaza. Nggak cuma itu, masukin bantuan-bantuan. Oke, kami akan masukin bantuan. Nggak cuma itu, Israel jangan sampai mencaplok Gaza dan jangan sampai ada militer Israel di situ. Oke, kami kabulkan. Jadi nggak perlu perdebatan lagi bahwa yang menang siapa, yang kalah siapa. Kekalahan dari apalagi pencitraan politik, kalah hancur lebur teman-teman. Moral, jelas sekali. Kalah apalagi? Finansial, ekonomi, hancur lebur. Ketika mereka, si penjajah ini, berusaha agar jangan sampai ada bendera Palestina berkibar di rumah-rumah warga Palestina. Tapi hari ini, bendera itu tidak hanya berkibar di rumah-rumah warga Palestina, tapi di seluruh negara di dunia. Masya Allah. Itu kemenangan mutlak dalam segi politik, dalam segi moral dan popularitas. Luar biasa teman-teman. Maka jangan ragu teman-teman, jangan ragu katakan bahwa
Hari ini Gaza telah menang, Israel kalah total. Kalah di mata dunia dan di mata internasional. Kalah di lapangan, kalah di semua medan, teman-teman. Mereka-mereka yang orang barat nih, yang selama ini mendukung Israel selama puluhan tahun, semua terbuka. Kekuatan Gaza berhasil menelanjangi semua kelemahan-kelemahan Israel dan barat. Kekuatan militernya ditelanjangi, nggak bisa mengalahkan para pejuang-pejuang Gaza. Moralnya ditelanjangi, kebohongan, kemunafikan, hipokrasi, hukum yang selama ini mereka ajarkan ke dunia ternyata bohong, omong kosong, telanjangi semuanya. Gaza dengan semua pengorbanannya telah berhasil mengajarkan kita semua bahwa apa itu arti keberanian, ketegaran, keadilan, kemanusiaan. Kreditnya untuk Gaza. Congratulations. Dan bukan hanya Gaza, teman-teman. Ini kemenangan buat kalian semua yang selama ini menyuarakan Gaza. Selama ini bergerak untuk Gaza dalam aksi-aksi massa, dalam boikotnya, dalam donasinya. Luar biasa, teman-teman. Penjajah ini memang kita juga harus hati-hati. Mereka adalah bangsa yang memang senang melanggar. Bangsa yang selalu tidak taat pada peraturan-peraturan. Ya, tahun 2008 ada kesepakatan gencatan senjata, mereka langgar tahun 2012, 2014, 2021, 2023 berkali-kali. Namun, ya tetap kewaspadaan itu juga sangat difahami oleh warga Gaza, oleh para pejuang-pejuang Gaza. Makanya kali ini garansinya lebih kuat. Ya tidak hanya Amerika dan Mesir, tapi Turki, tapi Qatar dan negara Muslim lainnya, Indonesia bahkan ikut menggaransi bahwa ceasefire ini harus bertahan dan Israel jangan sampai melanggar setelah ini. Itu semua ada dalam 20 poin-poin itu. Ya teman-teman, intinya saya ingin cobakan sekali lagi, congratulations, selamat untuk Gaza. Kalian berhak mendapatkan hidup yang lebih baik dari ini. Kalian orang-orang terhormat. Kalian orang-orang menginspirasi, yang menginspirasi dunia dan kami semua yang jauh dari kalian di sana. Ini adalah waktu yang ya paling tidak warga Gaza bisa istirahat lah. Meskipun saya yang sanksi mereka akan langsung istirahat. Artinya istirahat mereka itu bukan artinya mereka hidup dalam bergelimpangan harta, tidur dengan nyenyak, tidak. Paling tidak mereka tidak lagi mendengar suara bom setelah ini. Mereka bisa berjalan dengan aman dari pengungsian, keruntuhan rumah mereka, bertemu dengan sanak saudara mereka yang sudah terpisah bertahun-tahun. Mereka layak mendapatkan ini, teman-teman. Wahai Gaza, istirahatlah sejenak. Tapi buat kalian, buat kamu, buat saya, belum waktunya istirahat. Karena target kita bukan hanya agar genosida ini berakhir, tapi target kita adalah bagaimana genosida ini tidak terulang kembali. Caranya apa? Kita perjuangkan sampai Palestina benar-benar merdeka. Di tepi barat belum selesai, masih ada pencaplokan di sana, masih ada pembunuhan di sana. Ya, kalau di Gaza sudah ada ceasefire, maka pandangan kita mulai ke tepi barat. Advokasi mereka, kuatkan mereka. Pergerakan kita harus terus masif dan intens sampai Palestina merdeka. Ya teman-teman, kerja-kerja besar kita baru akan dimulai dari sekarang. Kita akan bangun bersama-sama Gaza. Bangun bangunan yang sudah rusak, rumah sakit itu, sekolah-sekolah itu. Kita bangun kembali dengan persatuan kita, dengan donasi-donasi yang kita kumpulkan, dengan sinergitas antara kita. Ya, PR besar kita nanti kita di depan. Teman-teman, kalau melihat ketegaran Gaza selama 2 tahun ini, Masya Allah, menginspirasi banyak orang dan menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan masif seperti Global March to Gaza, 1000 Medellin, kemudian ada juga Sumut Maghribiyah, dan yang juga tidak kalah luar biasa adalah Global Sumut Flotilla. Ini gerakan-gerakan yang membangunkan dunia, membuat sekat-sekat antara negara itu hilang, semua bersatu untuk Gaza. Global Sumut Flotilla, 47 negara mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk ikut berlayar menembus blokade Gaza. Luar biasa. Ini semua adalah buah dari sumud. Sumud ini artinya ketegaran warga Gaza, anak-anak yang wanitanya yang tidak menyerah, tidak berhenti berjuang demi membuka mata-mata kita semua.
Teman-teman, lantas bagaimana sikap kita setelah ini? Apa sih PR-PR besar kita itu? Apa sih tugas kita setelah ini? Ingat apa kata Pak Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi? Berhenti bereaksi emosional, mulailah beraksi strategis. Teman-teman, buat kalian anak-anak muda Indonesia, saya anak-anak Indonesia, kenapa saya begitu aktif menyuarakan Palestina? Karena saya tidak mau mengecewakan, saya tidak mau mengkhianati impian dan visi misi para pendiri bangsa kita. Mereka yang sudah meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan kita dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Inilah di antara hal yang memotivasi saya, faktor yang membuat saya bergerak. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Saya ingin saya menjadi bagian dalam terwujudnya visi misi para pendiri bangsa kita, founding father kita. Maka tugas kalian juga. Kalau kita sudah berani bergerak untuk Palestina, artinya kita sedang masuk dalam arena pertempuran geopolitik. Kita di situ bersaing dengan tidak hanya Israel, Amerika, Rusia, Cina. Dan mentalitas ini harus dimiliki oleh semua anak muda Indonesia. Agar kalau kita mau mengangkat Indonesia dalam isu global, Indonesia bersaing dalam geopolitik, politik global, tidak punya pilihan. Kita harus masuk, kita harus berperan dalam gerakan itu. Dengan cara apa? Semua sesuai bidang masing-masing. Para ulama ingatkan terus, Palestina belum merdeka, masih terjajah meskipun perang sudah selesai. Ingatkan bahwa ada Masjidil Aqsa di situ yang masih menjadi tawanan yang menunggu para pejuang-pejuangnya untuk datang membebaskan itu. Ingatkan di setiap khutbah Jumat kalian para ulama. Kemudian para guru, mumpung darah-darah itu belum kering, luka-luka itu masih basah di Gaza, segera masukkan kurikulum genosida dalam buku-buku pelajaran kita, buku-buku sejarah kita. Sampaikan bahwa ada satu bangsa yang ini memang menjadi musuh kemanusiaan, yang Indonesia ini enggan membuka hubungan diplomatik selama 70 tahun lebih, yang ini adalah isinya orang-orang diskriminatif. Sampaikan dalam buku-buku sejarah itu. Sampaikan juga dalam buku-buku sejarah bahwa ada satu masyarakat yang dengan keteguhannya berhasil menginspirasi kita semua, membangun kita semua, Gaza dan Palestina. Buat para guru, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki visi misi global, wacana visioner ke depan. Buat para emak-emak di rumah, isi kepala anak kita dengan perjuangan, semangat perlawanan, kepedulian kemanusiaan. Itu yang akan membentuk mentalitas pejuang-pejuang dalam diri mereka. Ya, buat para pengusaha, ayo dong, masa sih kita nggak paham konsepnya? Warga Gaza ini, mereka berjuang untuk kita. Mereka mengajarkan kita banyak hal. Sampai mereka itu harus kehilangan pekerjaan mereka, perusahaan mereka, rumah mereka, pabrik mereka hancur. Mereka itu mau kerja, cuma nggak bisa dalam kondisi seperti ini. Di satu sisi kita umat Islam terutama, kita bisa bekerja, ya kita bisa terbuka hidup kita, nggak terblokade. Tapi kita nggak bisa berjihad, kita nggak bisa berjuang melawan tenteng wajah itu. Kita nggak bisa mendapatkan pahala-pahala perjuangan itu. Maka kita berbagi tugas. Biar wahai Gaza, kalian berjuang di sana, kami akan bekerja lebih giat untuk kalian semua. Kami akan menghasilkan uang lebih banyak agar kalian bisa hidup dengan lebih terhormat. Sementara kalian terus berjuang mewakili kami di sini. Ah, itu teman-teman kalian. Jadi jangan kita meletakkan Gaza itu seperti beneficiary, penerima manfaat, dan kita pemberi donatur, enggak. Tapi dibuat setara, bahkan mereka di atas kita. Kalian berjuang, kalian menginspirasi, kalian bertegak dengan ketegaran kalian membuka mata-mata kami. Tugas kami adalah mengirimkan harta terbaik untuk kalian semua. Langkah-langkah strategis, banyak hal dan kita akan bahas di satu sesi khusus, teman-teman. Ya, yang penting kalau bicara Palestina, maka kita bicara tentang kebebasan kita. Kalau kata-kata klasik yang diambil atau direka ulang oleh Greta Thunberg, dia pernah bilang gini, "No one is free until Palestine is free." Tidak ada satupun yang merdeka di dunia ini sebelum Palestina merdeka. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.